Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, hari ini BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan merilis dua indikator sekaligus. Yang pertama tentang indeks harga konsumen atau lebih lazim disebut inflasi. Yang kedua tentang pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2025. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyimak rilis inflasi di nasional, kemudian level provinsi, dan sekarang kami sampaikan rilis inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bulan September tahun 2025. Inflasi bulan ke bulan atau month to month sebesar 0,63%. Kemudian inflasi tahun kalender sebesar 1,41%. Apabila kita lihat seriesnya, series yang bulanan, akan tergambar jelas bahwa untuk Hulu Sungai Tengah, faktor musiman sangat terasa, naik turunnya inflasi month to month itu sangat terasa. Untuk tahun 2025, awal kenaikan dimulai di bulan Agustus, kemudian dilanjutkan ke September. Trennya akan mengalami kenaikan. Sebagaimana tahun kemarin, tahun 2024, itu dimulai Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, sampai Oktober. Habis itu ada ininya landai. Kemudian apabila kita lihat secara menurut kelompok pengeluaran, dapat diketahui sebagai berikut, bahwa andil terbesar inflasi month to month itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasinya 1,28% dan andilnya 0,52. Jadi inflasi month to month 0,63, dari makanan, minuman, dan tembakau ini sudah 0,52. Selisihnya 0,11 itu dari berbagai kelompok komoditas. Yang kedua, terbesar kedua yang memiliki andil yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini komoditasnya adalah emas, karena emas merupakan komoditas internasional dan saat ini harga emas di tingkat dunia itu mengalami kenaikan. Ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi selama bulan September atau kenaikan bulan September. Ini dipengaruhi oleh terutama kenaikan demand. Kita tahu bersama bahwa di bulan September ini ada peristiwa bulan Maulid. Bulan Maulid itu dimulai dari minggu keempat Agustus dan dilanjutkan di minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan September. Dan ini menaikkan demand berbagai komoditas-komoditas. Di antaranya adalah daging ayam ras. Dan ini sering digunakan untuk sajian-sajian menu-menu di bulan Maulid. Daging ayam ras ini mengalami kenaikan karena kenaikan demand selama bulan Maulid dan juga ada kenaikan pakan. Sehingga ini mendorong kenaikan harga ayam ras, daging ayam ras. Yang kedua, sigaret kretek mesin. Yang ketiga, ikan gabus atau ikan haruan. Ikan gabus ini bulan Agustus belum mengalami kenaikan, tetapi mulai kenaikan di bulan September ini. Sedangkan papuyu, kemudian sepat siam sudah mengalami kenaikan di bulan lalu, di bulan Agustus. Kemudian yang berikutnya adalah pendorong inflasi secara month to month, yaitu emas perhiasan, mie kering instan, kacang panjang, jagung manis, dan sepeda motor. Ada kenaikan beberapa varietas sepeda motor atau tipe sepeda motor itu ada mengalami kenaikan di bulan September ini. Sedangkan komoditas yang mendorong deflasi atau penurunan harga yaitu yang pertama bawang merah. Ini di beberapa sentra bawang merah seperti daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah Bima, ini ada panen, sehingga ada kenaikan suplai di bawang merah.
Yang berikutnya adalah beras. Ini karena harga stok beras masih mencukupi sehingga ada penurunan sedikit dibandingkan harga bulan Agustus. Secara umum ini karena suplainya stabil. Yang berikutnya bayam, gula pasir. Untuk gula pasir, walaupun Maulid banyak diperlukan gula pasir, tapi stoknya melimpah sehingga terjadi penurunan harga. Yang berikutnya adalah bawang putih, tomat, dan ayam kampung. Ayam kampung tidak sebanyak daging ayam ras digunakan selama bulan Maulid. Jadi ini demand-nya masih stabil. Yang terakhir adalah ikan layang atau ikan benggol. Bapak Ibu sahabat data, inflasi secara year on year di bulan September ini sebesar 3,37%. Apabila kita lihat grafiknya, terlihat jelas bahwa terjadi tren kenaikan itu mulai bulan Januari, Februari sampai sekarang trennya naik. Nah, apabila kita bandingkan dengan target pemerintah, yaitu target ideal inflasi yaitu sebesar 1,5 sampai 3,5%. Di sini HST selama 3 bulan berturut-turut sesuai dengan target. Tercapai target yaitu di bulan di bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi 3 bulan berturut-turut HST tercapai target inflasi nasional. Apabila kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, kita tahu bersama bahwa porsi terbesar masih di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 6,65% dan andilnya 2,61. Jadi sangat berat, sangat besar, dan ini dominan, mendominasi inflasi secara keseluruhan. Kemudian yang terbesar kedua secara bobot atau andil yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini didominasi oleh emas perhiasan. Yang ketiga yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi 0,96 dan andil 0,15. Bapak Ibu sahabat data, berikut ini adalah beberapa komoditas pendorong inflasi atau kenaikan harga secara year on year. Yang pertama, daging ayam ras. Yang kedua, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, beras. Beras ini secara mantuman turun. Artinya dibandingkan bulan Agustus harganya lebih murah. Tetapi secara year on year dibandingkan dengan bulan September tahun lalu atau tahun 2024, ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian bawang merah. Bawang merah seperti itu polanya. Secara mantuman turun, tapi secara year on year itu masih lebih tinggi harganya di September ini dibandingkan September tahun lalu. Kemudian ada mie kering instan, ikan nila, dan kopi bubuk. Ada beberapa komoditas pendorong deflasi atau penurunan harga, yaitu ikan gabus. Secara mantuman naik, ya, dibandingkan Agustus lebih mahal, tetapi dibandingkan dengan September tahun 2024 itu harganya lebih turun, lebih murah. Ikan gabus yang kedua terong, bawang putih, bensin, kacang panjang, ketimun, ayam kampung, dan telepon seluler. Bapak dan Ibu sahabat data, apakah kita lihat perbandingan kota-kota IHK, kota-kota yang dihitung inflasinya di Kalimantan Selatan, kita lihat data sebagai berikut. Secara nilai IHK, Hulu Sungai Tengah paling tinggi, yaitu 110,06. Sedangkan IHK terendah, yaitu Kabupaten Tanah Laut 107,73. Kemudian inflasi September secara mantuman yang terendah itu Kota Baru, nilainya minus. Satu-satunya kabupaten kota yang minus inflasinya atau mengalami deflasi.
Sedangkan yang lain inflasinya positif, artinya mengalami kenaikan harga. Secara month-to-month, tetap Hulu Sungai Tengah inflasinya tertinggi, yaitu 0,63. Kemudian inflasi secara year on year, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali mencatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi, yaitu 3,37. Yang terendah Kota Baru 2,41 dan yang tertinggi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini secara umum ini dikarenakan di bulan September ini untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah perayaan Maulid lebih masif dibandingkan dengan kabupaten kota yang dihitung IHK-nya, lebih masif. Kita lihat di masyarakat sangat masif, di kampung-kampung, di kompleks-kompleks dan seterusnya. Ini sangat masif sehingga ini menimbulkan kenaikan demand yang cukup signifikan. Bapak dan Ibu, sahabat data, secara ringkas inflasi Hulu Sungai Tengah bulan September sebagai berikut. Pada bulan September tahun 2025 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,63%, secara year on year 3,37%, dan inflasi year to date sebesar 1,41%. Penyumbang utama inflasi bulan September secara month-to-month yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,52%. Komoditasnya yaitu daging ayam ras, sigaret kretek mesin, ikan gabus, mie kering instan, kacang panjang, dan jagung manis. Berikutnya, penyumbang utama inflasi tahunan atau year on year, yang pertama adalah yang paling besar andilnya, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,61%. Komoditasnya yaitu daging ayam ras, sigaret kretek mesin, beras, bawang merah, mie kering instan, ikan nila, kopi bubuk, dan ikan sepat siam. Kemudian yang andil terbesar kedua yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,55%. Komoditasnya yaitu emas perhiasan, karena ini adalah komoditas internasional. Penyumbang terbesar ketiga, penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,15%. Komoditasnya yaitu ketupat atau lontong sayur, bubur, dan ikan bakar. Untuk naskah dan bahan tayang, berita resmi statistik tentang inflasi dapat diunduh di tautan sebagai berikut. Bapak Ibu, sahabat data, berikut ini kami sampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah triwulan 2 tahun 2025, yaitu bulan April, Mei, dan Juni di tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang ekonomi, sejauh mana upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya kami sampaikan tentang kondisi mitra dagang utama Kalimantan Selatan dan juga komoditas ekspor unggulan dari Kalimantan Selatan. Ada 5 negara yang menjadi tujuan utama ekspor Kalimantan Selatan, yaitu Tiongkok, India, Korea Selatan, Malaysia, dan Jepang. Kelima negara ini di triwulan 2 itu tumbuh positif, pertumbuhan ekonominya positif. Bahkan Tiongkok diperkirakan tumbuh sebesar 5,2% dan India tumbuh 7,8%. Ada 4 komoditas utama ekspor Kalimantan Selatan, yaitu batu bara, CPO, karet, dan triplek atau kayu lapis. Untuk Hulu Sungai Tengah, ini yang dominan adalah karet. Kita lihat bersama grafik karet ya. Komoditas perkembangan harga karet.
awalnya turun ya, kemudian mengalami kenaikan sampai puncaknya di triwulan 1 tahun 2025. Kemudian mengalami penurunan harga di triwulan 2 tahun 2025. Kemudian kinerja ekspor komoditas unggulan Kalimantan Selatan ada CPO, karet, dan kayu. Untuk yang karet ya, yang terkait dengan Hulu Sungai Tengah adalah karet. Untuk karet itu ada kenaikan ekspor sebesar 19,88%, yaitu yang awalnya 61,75 juta US dollar naik menjadi 74,02 juta US dollar. Ada beberapa catatan peristiwa di Hulu Sungai Tengah selama triwulan 2 tahun 2025, yaitu selama bulan April, Mei, dan Juni. Yang pertama, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel non-bintang di Hulu Sungai Tengah secara YOY mengalami penurunan dibandingkan triwulan 2 tahun 2024. Di TW ini mengalami penurunan. Kemudian inflasi umum secara YOY bulan April, Mei, dan Juni itu sangat fluktuatif ya. 0,3 di bulan April terjadi deflasi atau inflasinya minus 0,13 di bulan Mei dan 0,47 di bulan Juni 2025. Yang ketiga, perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha mendorong peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Dan ini berpengaruh kepada demand terhadap barang dan jasa dan juga keperluan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, luas panen tanaman pangan khususnya padi secara YOY mengalami penurunan. Yang kelima, secara YOY realisasi belanja pemerintah mengalami kontraksi, artinya mengalami penurunan pada jenis belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai. Kontraksi ini terutama pada belanja barang dan belanja modal seiring dengan penerapan kebijakan penyesuaian anggaran atau efisiensi. Sementara kontraksi belanja pegawai disebabkan pencairan THR tahun 2025 sudah terrealisasi di TW1, yaitu di bulan Maret sebelum Hari Raya. Bagaimana kondisi perekonomian Hulu Sungai Tengah triwulan 2 2025? Di triwulan 1 secara nilai PDB-nya, PDRB-nya yaitu 2.433 miliar atau 2,4 triliun secara atas dasar harga berlaku. Kemudian atas dasar harga konstan 1,4 triliun. Di triwulan 2 tahun 2025 PDRB atas harga berlaku sebesar 2,8 triliun. Sedangkan atas harga konstan sebesar 1,7 triliun. Sehingga apabila kita bandingkan di triwulan 2 ini secara Kituki ya, Kituki artinya TW2 dibandingkan TW1 mengalami kenaikan 16,43%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TW2 dibandingkan TW2 tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan 4,14% secara year on year. Kemudian apabila dibandingkan dengan C2C, kalender to kalender, artinya kumulatif ya, TW1 ditambah TW2 atau semester 1 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024 itu sebesar 5,19% kenaikannya. Jadi baik Kituki, YOY maupun C2C semuanya nilainya positif dan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi.
Bapak Ibu sahabat data, kalau kita lihat grafiknya, laju pertumbuhan ekonomi triwulanan. Kalau kita seriskan mulai tahun 2023 sampai 2025, secara Q2Q terjadi kenaikan dimulai TW3 keempat, kemudian TW1 2025 dan TW2 2025 mengalami kenaikan terus. Kemudian untuk YOY ini cenderung stabil di angka 5%-an, sekitar 5%-an. Demikian juga C2C itu kumulatif ya, cenderung stabil di angka 4 sampai 5,5%. Sebagai reviewnya adalah Q2Q-nya 16,43, kemudian secara YOY 4,14% atau mengalami perlambatan. Kemudian secara C2C juga mengalami perlambatan dari 6,43 ke 5,19%. Bapak Ibu sahabat data, untuk PDRB triwulanan ini kami sajikan dengan penyederhanaan, dikelompokkan dalam tiga komponen atau tiga sektor. Yang pertama, sektor primer, itu terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan ditambah dengan pertambangan dan penggalian, yaitu A ditambah B. Kemudian untuk sekunder, itu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Kemudian tersier itu mulai dari perdagangan, transport, sampai jasa-jasa. Kemudian PDRB, tadi adalah PDRB menurut lapangan usaha. Sekarang PDRB menurut penggunaan. Dari 6 komponen disederhanakan menjadi 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan lainnya. Kalau kita lihat bersama struktur ekonomi Hulu Sungai Tengah, 32% berasal dari primer, kemudian sekunder 19%, dan yang tersier itu 48%. Jadi lebih dominan tersier, primer, kemudian sekunder. Tetapi secara pertumbuhan ekonominya, justru sekunder yang share-nya kecil itu mengalami pertumbuhan paling besar, 5,28%. Pertumbuhan tertinggi kedua yaitu di kelompok tersier, 4,45%. Dan primer hanya tumbuh 4,14%. Sehingga secara total, secara YOY di TW2 ini sebesar 2,34%. Bapak dan Ibu sahabat data, di TW2 ini bisa kita simpulkan bahwa sektor tersier menjadi lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, sebesar 2,49%. Kemudian apabila kita lihat PDRB menurut pengeluaran di TW2 sebagai berikut strukturnya. Yang pertama, konsumsi rumah tangga itu merupakan yang mendominasi dengan strukturnya 69,24%, artinya 70%, hampir 70% ekonomi HST itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Kemudian disusul oleh PMTB sebesar 26,19%, dan konsumsi pemerintah 15,33%. Dan lainnya ini minusnya, artinya ini lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi sebesar minus 10,76%. Sedangkan pertumbuhannya, kita lihat bersama, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 4,66%, sedangkan konsumsi pemerintah minus 3,34%, artinya mengalami kontraksi. Kemudian PMTB
mengalami kenaikan 4,36% pertumbuhannya, lainnya minus artinya mengalami kontraksi 4,83%. Total pertumbuhan YoY selama triwulan 2 sebesar 4,14%. Dari tiga komponen tadi, menurut pengeluaran tadi, yang paling besar sumber pertumbuhannya adalah konsumsi rumah tangga dengan sumber pertumbuhan sebesar 3,20%. Bapak Ibu sahabat data, apabila kita lihat perbandingan kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, bagaimana pertumbuhan ekonomi TW2-nya. Di sini kami sajikan pertumbuhan ekonomi secara situsi, artinya semesteran. Semester 1 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu semester 1 tahun 2024. Ini adalah grafik tematiknya. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Kita lihat bersama, yang mengalami pertumbuhan secara semesteran tertinggi itu ada di Kota Banjarbaru. Kemudian yang terendah ada di Kabupaten Balangan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Balangan sangat didominasi oleh pertambangan batu bara. Dan di TW1 maupun TW2, harga komoditas batu bara secara internasional mengalami penurunan harga. Bapak dan Ibu, sahabat data, demikian rilis pertumbuhan ekonomi dan juga tadi rilis dari inflasi tahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.